Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Senang saya kembali bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan saya percaya firman Tuhan ini kembali menguatkan kita dan kembali memulihkan keadaan kita. Dan firman Tuhan ini menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, tema pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai kebebalan. Kebebalan sebagai penghalang. Dan untuk lebih jauh lagi saya berkhotbah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau di hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, boleh diajar dengan kebenaran firman-Mu dan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, mengajar kami dengan kebenaran seluruhnya dari kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini yaitu kebebalan sebagai penghalang. Apa itu kebebalan, saudara? Kebebalan adalah satu kelakuan yang melawan firman Tuhan yang terus-menerus, sehingga tidak ada lagi kepekaan akan kehendak Tuhan. Ini adalah satu nilai yang berbahaya jikalau kita ada terus dalam kondisi seperti itu. Kenapa saya bilang dalam kondisi berbahaya? Karena akan menghalangi hal-hal yang sangat penting dalam hidupnya yang dari Tuhan. Bahkan bisa membuat orang itu terhilang. Ini perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Dan perlu kita untuk tidak dilanjutkan kebebalan ini. Makanya firman Tuhan di hari ini, saya berharap saudaraku menyudahi kebebalan kita yang seringkali melawan firman, yang tidak menggubris, tidak mengindahkan firman, sehingga pada akhirnya kita terlempar jauh dari kehendak Tuhan. Hal-hal apa yang menjadi penghalang yang dari Tuhan dalam kebebalan ini, saudaraku? Pertama, kebebalan ini menghalangi arahan Tuhan. Arahan Tuhan itu, saudaraku, padahal bukan suatu kebetulan. Kita tidak percaya peristiwa kebetulan, karena kita ini adalah orang yang bertuhan. Ayatnya saya ambil dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat ke-24. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, perikop ini sudah tentu terkenal, saudaraku. Kita sering membaca, kita sering melihat dalam kondisi saat kita ada di gereja mungkin, seringkali dihotbahkan, saudaraku. Ini bukan sebuah cerita, ini adalah sebuah berita. Hati-hati bagi seseorang yang memiliki kebebalan. Dalam perikop ini, saudaraku,
diberitakan bahwa ada orang kaya yang setiap hari berpesta pora, yang setiap hari bermewah-mewah. Sementara di hadapannya ada Lazarus yang miskin. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa Lazarus yang miskin itu bukannya kebetulan ada di depan pintu rumah orang kaya itu. Sekali lagi saya bicara bahwa kita tidak percaya kebetulan. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di dalam tafsir bahasa sehari-hari firman Tuhan ini mengatakan demikian. Maka diletakkanlah Lazarus di depan pintu rumah orang kaya itu. Berarti Bapak Ibu di sini ada sesuatu, ada pribadi yang meletakkan Lazarus di depan pintu rumah orang kaya itu. Siapa itu, saudaraku? Pasti Tuhan, saudaraku. Agar apa? Agar orang kaya ini memiliki belas kasihan. Bukankah belas kasihan adalah sifat Tuhan? Agar orang kaya ini memperhatikan nilai-nilai kepada orang lain. Kekayaan itu bukan untuk berpesta pora. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk bermewah-mewah. Kekayaan itu adalah untuk juga berbagi, saudaraku. Berbelas kasihan karena Allah adalah kasih. Tetapi saudaraku sekian lama tidak digubris arahan dari Tuhan ini. Bimbingan dari Tuhan ini. Saudara, kemudian orang kaya itu mati dan ada di dalam nyala api, masuk neraka. Ingat baik, saudaraku. Iya. Saudara, kematian ini tidak dikasih tahu kapan. Saudara, kalau kita mengukur umur, sekian puluh tahun, bayangkan titik kematian ini tidak pernah digubris. Titik kematian ini tidak pernah diperhatikan hati-hati, saudaraku. Iya kan? Jadi bebal sekali orang kaya ini yang setiap hari diarahkan sama Tuhan, tapi setiap hari tidak digubris, setiap hari arahan ini tidak diladeni. Tidak dicerna. Apa di balik nilai-nilai ini, saudaraku? Setiap kita, saudaraku, selalu menghadapi teguran ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, teguran Tuhan yang mana yang kita tidak gubris, itu bebal, saudaraku. Kalau sampai titik kematian, tidak ada lagi pertobatan. Kekristenan tidak mengajar setelah orang mati ada pertobatan. Itu ajaran yang benar. Setelah mati mendapatkan apa yang harus dia dapat. Kalau dia dapat neraka, masuk neraka. Dan tidak bisa digubris. Tidak bisa, saudaraku, diubah. Ini permanen, saudaraku. Itu yang perlu dipikirkan. Bagi setiap kita yang tidak mengindahkan kehendak arahan firman Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Tidak ada pengampunan setelah kita mati. Waktu sangat panjang Tuhan kasih. Sampai batas kematian, sampai juga tidak mau menggubris arahan Tuhan, ya dapatnya neraka. Saudara. Dan kemudian orang kaya ini mengeluh. Disuruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke air untuk diberikan kepada dia. Tidak bisa. Walaupun dia bisa melihat Lazarus di pangkuan Abraham, tapi ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Dan kalau boleh dikatakan orang kaya ini terlambat, saudara. Bahkan orang kaya ini selalu menyesal dengan kondisi ini supaya diberitahu oleh Lazarus, kepada keluarganya yang di rumah. Kata Bapak Abraham mengatakan tidak bisa. Karena setiap orang yang sudah mati tidak bisa lagi berhubungan dengan orang yang hidup. Ini ajaran yang benar. Supaya kita tidak menunda-nunda waktu pertobatan. Saudara, kita harus punya kasih. Jangan lagi kita berfoya-foya dengan hawa nafsu. Ada waktu kematian yang perlu Bapak Ibu camkan baik-baik. Saat Anda mati, saat Anda masuk neraka, permanen, selamanya dalam waktu yang kekal. Mengerikan, bukan?
Makanya di depan ini saya beritakan firman supaya di antara kita jangan terjadi seperti orang kaya itu. Perhatikan di sekelilingmu, ada arahan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Ada arahan Tuhan untuk kita mengerti akan kehendak Tuhan melalui ajarannya, tegurannya, saudara. Milikilah kepekaan akan nilai-nilai itu, saudaraku. Karena Tuhan selalu menuntun setiap langkah kita. Kalau kita peka, kalau kita bebal, saudaraku, kita tidak pusing dengan itu. Dengan alasan, nanti saja. Toh saya masih muda. Mati masih lama. Hati-hati, saudara. Manusia itu seperti uap, saudara. Iya kan? Manusia seperti uap. Bisa menghilang tiba-tiba. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Yang pertama, kebebalan menghalangi arahan Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang kita diarahkan untuk mengenal akan Tuhan Yesus, akan kebenarannya. Tetapi oleh karena kebebalan diabaikan, terabaikan, dilalaikan. Jangan sampai terjadi atas hidup Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari yang tidak pernah bisa berubah. Kemudian yang kedua, saudaraku, kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Kita lihat, saudaraku, di Lukas. Kita lihat di Lukas, saudaraku, kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Supaya kita ini jangan terjadi pada yang kedua ini juga. Kebebalan menghalangi ajaran Tuhan. Lukas 24 ayat 25-26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Perikop ini memberitakan soal Kleopas, saudara. Kleopas ini pada hari ketiga kematian Yesus, dia ke Emmaus. Dan memang kampungnya dia di situ, saudara. Dengan temannya, saudara. Posisi waktu itu Kleopas dengan temannya lagi galau hatinya. Karena junjungannya, Tuhannya itu mati dan tidak bangkit. Dan di dalam kegalauan itu mereka bicara berdua, tiba-tiba muncul satu pribadi. Yaitu pribadi Yesus yang baru bangkit, saudaraku. Tetapi dua orang ini, Kleopas dan temannya, terhalangi mata hatinya, enggak mengenal bahwa itu Tuhan yang sudah bangkit. Mengapa demikian? Saya menafsir bahwa mereka ini bebal dari ajaran Tuhan. Padahal Tuhan ini sudah berulang kali bicara bahwa dia sebagai Mesias harus dianiaya, mati, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Tetapi saudaraku tidak digubris oleh Kleopas dan temannya. Dan kebebalan inilah yang menghalangi ajaran Tuhan. Banyak orang Kristen kondisinya seperti itu, saudaraku. Ya kan, sangat bebal dengan ajaran-ajaran Kristus. Masih banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Masih tidak percaya, itu seringkali diulang-ulang terbaca yang dia baca di firman Tuhan di Alkitab. Banyak bertanda, saudaraku, orang Kristen tidak percaya kebangkitan akan Tuhannya. Dari mana kita bisa mengenalnya? Orang Kristen yang kedukun, orang Kristen yang percaya ramalan-ramalan, itu orang Kristen yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Tidak percaya akan Tuhan sudah mengalahkan maut, saudaraku. Dan tidak percaya akan ajaran Tuhan, firman Tuhan yang berkuasa. Kalau demikian kondisi yang ada, saudaraku, kata Tuhan, betapa lambannya hatimu, hai engkau orang bodoh, foolish.
Kalau bodoh stupid, Bapak Ibu, itu bisa diajar menjadi cerdas. Kalau sudah foolish, kebodohan yang teramat sangat, yaitu kebebalan, susah diajar. Saudara. Jangan sampai kita mencapai titik itu. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, tidak mempan lagi akan nilai-nilai Yesus sebagai juru selamat yang mengalahkan maut, yang menghidupi kehidupan mereka, yang menghapus dosa-dosa mereka, yang mereka telah memiliki kekekalan, saudaraku. Ini yang Tuhan kecewa. Kebebalan, saudaraku, bisa menghalangi ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau di antara Bapak Ibu dalam kondisi itu bebal, kalau Bapak Ibu masih mempercayai Hong Sui, tetek bengek lah itu namanya bebal. Padahal hidup kita dalam jaminan Tuhan. Masa depan kita itu dalam jaminan Tuhan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini, saudaraku, harus percaya bahwa Mesias itu teraniaya, mati dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Dan kita harus peka di situ, saudaraku. Jangan lagi bebal. Yesus adalah Allah yang bangkit. Makanya pada saat si Kleopas menyadari, pada saat Tuhan Yesus perjamuan kudus, tetapi tiba-tiba Yesus lenyap. Itu harga yang harus dibayar. Sekian jauh, saudaraku, berjalan bersama Kristus, begitu menyadari, tapi Yesusnya lenyap. Dia harus balik lagi berulang. Balik lagi ke Yerusalem. Begitu pula banyak orang Kristen seperti ini. Sekian tahun berjalan dengan Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Allah Immanuel ada sama dia. Tetapi setiap hari bersungut-sungut, Tuhan meninggalkan dialah, Tuhan berbohong sama dialah, Tuhan tidak berkuasalah, Tuhan tidak menepati janjilah. Itu adalah bahasa-bahasa kebebalan, orang bebal, saudara. Hati-hati, saudara. Yesus adalah Allah Immanuel, seperti yang diajarkan, difirmankan kepada setiap kita. Allah yang selalu berjalan menyertai kita kemanapun kita berada. Dengan demikian kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dengan demikian kita tidak pernah gegabah akan nilai hidup ini. Dan tidak pernah akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Itu ciri khas orang peka. Itu ciri khas orang yang tidak bebal. Iya kan? Kalau orang bebal, saudaraku, beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ingat baik, rubahlah nilai kebebalan kita untuk menjadi orang yang peka akan firman Tuhan. Peka akan janji-janji Tuhan. Janjinya adalah iya dan amin. Ini penting, saudaraku, supaya dalam diri kita ada perubahan. Ada nilai-nilai, saudaraku, kebenaran selalu memimpin setiap kita. Memimpin hati dan pikiran kita, memimpin kelakuan kita. Jadi tatkala kita melakukan penyimpangan dari firman Tuhan, jangan berulang, stop, bertobat. Supaya tidak dalam kebebalan. Kemudian kita beranjak kepada yang ketiga, saudaraku. Kepada yang ketiga, kebebalan menghalangi ajakan Tuhan. Kebebalan menghalangi ajakan Tuhan. Ayatnya di Galatia 5 pasal 1. Pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 sampai 8. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.
Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Saudara, di sini ada pertentangan. Paulus sedang menjelaskan bahwa ada kelompok yang notabene menekankan nilai-nilai sunat, nilai-nilai agamawi, nilai-nilai bukan rohani, nilai-nilai agamawi, nilai-nilai jasmani, saudara. Lebih menekankan ke arah itu, ke arah lahiriah. Padahal kita ini sudah di dalam kasih karunia, yang bicara itu rohani. Bukan lagi nilai-nilai lahiriah. Yang bicara itu sunat hati, saudaraku. Seringkali orang dalam kebebalan seperti ini, sehingga ajakan Tuhan untuk kita memperhatikan ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi akan kehendak Tuhan terabaikan. Lagi-lagi hanya bicara-bicara jasmani, bicara-bicara kawin-mawin, bicara-bicara sunat, segala macam. Sehingga pada akhirnya yang rohani diabaikan. Ini kebebalan, saudaraku. Sehingga ajakan-ajakan yang untuk menuruti kehendak Tuhan dalam kasih karunia terabaikan. Itu bukan dari Kristus. Dan orang mengikatkan dirinya kepada nilai-nilai Taurat. Nilai-nilai jasmani, dipentingkan nilai jasmani. Mementingkan nilai yang makanan haram, sementara yang keluar dari hatinya tidak dipentingkan. Ini nilai kebebalan. Sehingga sukar sekali orang diajak akan nilai-nilai kasih Kristus. Akan nilai-nilai kebenaran Kristus. Sehingga pada akhirnya bermain, berlomba-lomba dalam keegoisan. Nilai-nilai beragama. Bukan nilai-nilai pertobatan. Kita beda, saudaraku. Kita lebih menekankan nilai-nilai yang rohani. Pikiran, perasaan, dan hati. Sunat hati jauh lebih penting daripada sunat jasmani. Kalau disunat juga, kalau hati busuk bakal apa? Ini penting untuk kita hati-hati, saudaraku. Kita ini diajar Tuhan lebih lagi, komprehensif, kepada nilai-nilai kasih Allah yang begitu luar biasa. Di dalam kasih karunia Tuhan kita bisa mengenal siapa Kristus dan siapa Tuhan yang sebenarnya yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Bukan lagi bicara nilai-nilai jasmani, tapi nilai-nilai yang rohani kita tekankan. Kalau kita bisa menekankan nilai-nilai yang rohani, jasmani juga terurus dengan baik. Sehingga saudaraku kita tidak peduli akan nilai-nilai yang kita lihat dengan mata jasmani. Tetapi kita melihat dengan mata rohani yang adalah nilai kekekalan. Banyak orang Kristen tidak bisa mencapai taraf itu, saudaraku. Yang dilihat itu yang jasmani-jasmani. Bahkan diukurkan itu kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, saya ini hidup berkelimpahan. Kalau hidup dalam aniaya, Tuhan tidak berkenan. Nah, itu contohnya, saudaraku. Hanya jasmani yang diurusi. Ukuran-ukuran jasmani yang dipakai. Bukan ukuran-ukuran rohani. Jadi ajakan Tuhan kepada nilai-nilai rohani terabaikan karena kebebalan. Kebebalan menghalangi ajakan rohani. Jangan sampai terjadi itu atas setiap kita, saudaraku. Kita hidup harus lebih berkualitas rohani kita.
Karena Tuhan melihat hatimu. Karena Tuhan melihat yang paling dalam. Dan kemunafikan tidak bisa dipakai untuk bertuhan Yesus Kristus. Dia tahu di hadapan Dia kita semua telanjang, terbuka. Tidak ada yang kita sembunyikan. Dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan, Bapak Ibu. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Hati-hati saudaraku akan nilai-nilai ini. Jadi jangan kita memiliki kebebalan. Milikilah nilai-nilai kepekaan. Supaya Roh Kudus di dalam diri kita berikan sebebas-bebasnya untuk memerdekakan hidup kita akan nilai-nilai ikatan-ikatan duniawi. Sehingga benar-benar kita berjalan atas kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, kita akan bicara soal kebebalan yang menghalangi anugerah Tuhan. Kebebalan yang menghalangi anugerah Tuhan. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara lihat, kebebalan menghalangi anugerah Tuhan. Saudara, siapa yang bilang bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang? Ini ayat. Ayat ini saya dapat dalam Alkitab. Alkitab adalah ayat yang untuk orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Bukan untuk orang yang di luar itu. Perlu Bapak Ibu camkan baik-baik. Jadi apabila kita berbuat dosa terus, sementara darah Yesus Kristus sudah tertumpah atas kita, melalui salibnya, melalui kasih karunia-Nya, dan kita tetap bikin dosa, itu bisa berbahaya. Bisa memperoleh kematian kekal, saudara. Ini ayatnya. Jadi saudaraku jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Atau kasarnya jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sama aja menginjak-injak darah anak domba Allah, saudaraku. Jikalau terus kita bikin dosa, itu namanya kebebalan yang menghalangi anugerah Tuhan. Bukan hanya menghalangi, bahkan menolak anugerah Tuhan. Menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Membuang anugerah Tuhan. Ingat baik, ada ajal menjemput. Tatkala ajal menjemput kita terus di dalam dosa, kematian yang kekal akan diterima. Makanya untuk setiap kita yang memiliki kebebalan dengan menghalangi anugerah Tuhan ini, Bapak Ibu, hati-hati. Dan ada kebebalan dalam bentuk lain, yang katanya kita tidak bisa dihukum karena kasih karunia. Hati-hati, saudara. Itu bentuk membebalkan diri, seolah-olah kita kebal hukum. Padahal niat kita niat terus berbuat dosa. Jadi kasih karunia itu hanya sebagai tameng, sebagai alat membela diri, membenarkan hawa nafsunya, membenarkan perbuatan bejatnya. Itu kejahatan dahsyat, saudara.
Justru dalam kasih karunia Tuhan ini kita benar-benar menjaga hidup kita. Memperhatikan hidup kita jangan jatuh dalam dosa lagi, saudara. Kalau jatuh dalam dosa lagi, dengan apa lagi kita ditebus? Sedangkan karya salib Yesus Kristus hanya satu kali, saudara. Tidak bisa berulang-ulang. Apa kita terus mau menyalibkan Tuhan berulang-ulang? Wah, kacau itu, saudara. Hati-hati, saudara. Dengan nilai-nilai kebebalan-kebebalan ini, saudara. Dan tanpa kita menyadari kita sedang membawa diri kita kepada kematian yang kekal. Makanya kebebalan itu jangan dipelihara. Stop hari ini juga, saudara, bertobat. Metanoia, berbalik 180 derajat. Jangan biarkan dirimu terus melawan firman. Jangan membiarkan dirimu mengabaikan firman dan terus melakukan kehendak-kehendak dosa. Kita sudah dimerdekakan dari nilai-nilai dosa. Jaga baik-baik. Hiduplah bertanggung jawab di dalamnya dengan sungguh-sungguh, saudara. Sebab hidup ini sebentar di muka bumi ini. Kita akan menuju kepada alam kekal. Saya berharap semua kita bukan hanya bertemu di dunia ini, tapi kita juga bertemu di sorga. Saya percaya firman Tuhan ini membuat kita berubah, membuat kita bertobat, saudaraku. Saya bukan sedang menakut-nakuti, tapi ini firman yang mengatakan. Saya bukan sedang sombong, tapi firman ini juga berlaku bagi diri saya. Karena firman itu tajam, seperti pedang bermata dua. Sangat disayangkan apabila ada di antara kita mengabaikan firman yang saya beritakan di hari ini. Bertobatlah Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk setiap kita bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan untuk hidup di dalam kekekalan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan untuk itu kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Biarlah setiap kami, setiap kita tidak lagi ada dalam kebebalan, tetapi hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak sedang mempermainkan firman Tuhan, tetapi sedang memperhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, sehingga setiap kita selalu dalam tuntunan Roh Kudus dan selalu hidup apa maunya Roh Kudus, sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, pulihkan yang sakit, berkati yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Kita boleh hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sukses selalu.